Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Taksiwala 2018 adalah film dengan genre supranatural komedi berbahasa Telugu yang diperankan oleh Vijay Deverakonda sebagai Shiva, Priyanka Jawalkar sebagai Anusha alias Anu, serta Malavika Nair sebagai Sisira. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Adegan berawal di rumah Murti, seorang dealer mobil yang kala itu sedang diejek istrinya karena hendak menjual mobil butut. Murti lalu meminta tolong istrinya agar mengambilkannya sebuah berkas yang tertinggal di dalam mobil. Dia melihat sesuatu yang goib di dalam mobil itu dan berteriak ketakutan, membuat Murti kebingungan. Kalau ini adalah Shiva, pria yang baru lulus sarjana dan lagi bingung nyari pekerjaan yang bagus. Shiva minta rekomendasi pekerjaan pada sahabatnya, Babai, si pemilik bengkel mobil, dan Hollywood, asisten Babai, tapi sepertinya tak ada yang cocok untuk Shiva. Paginya Shiva tak sengaja melihat baliho yang menawarkan pekerjaan sebagai taksi dengan gaji minimum 1 lak. Shiva sangat tergiur, tapi Babai memperingatinya untuk membeli mobil dulu sebelum mendaftar. Dia tak punya banyak uang, sehingga dia datang ke rumah kakaknya untuk meminjam uang. Kak Vijay sebenarnya tidak menyanggupi uang tabungannya itu untuk biaya bersalin istrinya nanti. Tapi kakak ipar Shiva tetap ingin membantu dengan menggadaikan perhiasannya. Shiva janji akan bekerja keras dan menanggung semua kebutuhan keluarga, terutama kakak ipar yang sedang hamil. Bye. Lalu Shiva, Babai, dan Holly mencari mobil bekas yang murah. Banyak yang bagus, hanya saja budgetnya kurang. Giliran sesuai budget, mobilnya rongsokan, membuat Shiva putus asa. Paginya Murti menelpon Shiva dan menawarkan mobil yang sesuai dengan budget Shiva. Dia akan share lokasi dan mereka bertiga pun bergegas ke tempat Murti. Sesampainya di lokasi, Shiva terpesona dengan mobil Contessa yang sudah dibuat 25 tahun yang lalu. Tapi Babai tidak suka mobil itu dan menawar dengan harga yang sangat rendah. Tak pikir panjang, Murti langsung setuju. Babai jadi curiga dan ingin bertemu langsung dengan pemiliknya. Lalu Babai dan Shiva pergi ke rumah pemilik mobil yang bernama Raghuram dan menyelesaikan transaksi jual belinya. Raghuram sangat jutek dan seram, tidak ramah, pokoknya bintang 1. Di bengkel, Shiva langsung mempercantik mobilnya. Melebeli mobilnya dengan tulisan restu kakak ipar. Dia membuang benda asing dan ingin melepas boneka di dashboard, tapi tidak bisa. Ini pantar wajib tak. Paginya mobil Shiva sudah ganteng. Dan siap mendaftarkan diri sebagai supir taksi. Setelah mendaftar, Shiva akhirnya dapat orderan pertamanya. Dia pergi ke sebuah bar untuk menjemput seorang perempuan mabuk bernama Anu yang bekerja sebagai dokter. Di perjalanan pulang, Shiva tersesat dan Anu juga tidak sadarkan diri. Shiva menyiram air ke Anu, tapi Anu malah bayangin macem-macem. Paginya Anu terbangun dan terkejut. Shiva membawanya ke kantor polisi. Anu dimarahi Polwan, tapi Anu malah numpang ngecas. Anu lanjut menelpon Shiva untuk berterima kasih, dan kebetulan Shiva sudah di hadapannya. Shiva sengaja di sekitaran situ karena Anu belum bayar, apalagi jagat Shiva belum Anu kembalikan. Setelah mengantar Anu ke asrama, Shiva minta agar Anu mencuci jaketnya dulu, besok Shiva akan mengambilnya. Modus banget. Shiva lanjut bekerja sebagai supir taksi. Dia bertemu lagi dengan Anu untuk mengambil jaketnya,
Tapi jaket itu sengaja dikotori supaya mereka mempunyai alasan untuk bertemu lagi. Sampai akhirnya Shiva memperkenalkan Anu kepada Babai dan Holly. Anu dan Shiva semakin dekat sampai mereka menjadi sepasang kekasih. Hidupnya menjadi sangat baik setelah dia menjadi supir taksi. Bahkan gaji minggu pertamanya sangat cukup untuk membayar tagihan rumah sakit kakak iparnya. Malamnya Shiva mabuk dan berkata pada mobilnya tentang betapa berharganya mobil yang dibelinya itu. Shiva sangat menyayangi mobilnya karena berhasil merubah hidupnya. Shiva meninggalkan botol minumannya di jok mobil dan teler. Tak lama benda asing yang kemarin dia buang itu menyala. Seperti punya nyawa, mobil Shiva membuang botol minum dan membuat Shiva terbangun. Untung Shiva kira itu hanyalah tikus. Keesokan harinya dia lanjut bekerja, tapi mendapatkan pelanggan yang sangat menyebalkan dan banyak maunya. Mobil Shiva kesal dan memperlihatkan siluet wajah untuk menakut-nakutinya. Teriakan histerisnya membuat Shiva berhenti mendadak dan terserempet motor. Malamnya dia mengantar Anu pulang dan mengeluh tentang harinya yang buruk. Anu menghiburnya dan memancing Mr. P, Shiva. Godaan Anu ini sangat nanggung dan pergi begitu saja. Anu tak menutup pintu belakang dan benar. Shiva ingin menutupnya, tapi malah kebuka lebar. Tiba-tiba saja, pintu mobilnya tertutup kencang dengan sendirinya, membuat Shiva kaget dan keluar dari mobil. Tak lama dia dapat orderan baru dan terpaksa segera berangkat. Shiva harus menunggu 30 menit sebelum pelanggannya turun. Di situ dia mengalami kejanggalan lainnya. Kaca mobilnya terlihat banyak cetakan telapak tangan, membuat Shiva kembali ketakutan dan keluar dari mobilnya. Setelah itu dia langsung mendatangi rumah Raghuram untuk protes. Sayangnya dia sedang tidak ada di rumah. Shiva dan kawan-kawan berusaha mencari solusi untuk mobil berhantu milik Shiva ini, sehingga Holly memanggil dukun untuk mengusir hantu yang ada di mobil itu. Dukun itu bilang akan menenangkan hantu itu dengan membawa mobilnya ke pemakaman. Selama itu mereka bertiga harus terus mengorbankan darah mereka. 1 jam berlalu, tapi dukun itu tak kunjung kembali. Artinya dukun itu bohong. Dia telah mencuri mobil Shiva. Babai mau marah, tapi Shiva bilang itu keberuntungan karena mereka akan mendapatkan uang kembali dari pihak asuransi jika mobilnya hilang. Di sisi lain, mobil Shiva menghajar dukun itu, membentuk siluet dan mencekiknya dengan sabuk pengaman. Lalu menyuruhnya mengembalikan ini mobil ke bengkel. Mereka bertiga panik. Namun tetap mendekati mobil. Mereka mendapati dukun abal-abal yang pingsan di dalam mobil. Saat dia dibangunkan, dia langsung lari ketakutan. Babai menyarankan Shiva segera bertemu dengan pemilik mobil. Tapi kakak Shiva menelpon untuk mengingatkan janji Shiva bahwa 3 hari lagi mereka harus membayar kontrol kandungan. Shiva pun mengiyakannya. Paginya mau tak mau Shiva harus bekerja untuk mendapatkan uang. Shiva selalu parno dan merasa dihantui mobilnya. Sehingga dia tak berani mengambil menyelamatkan Shiva dari kecelakaan yang bisa menewaskannya. Perasaan takut berubah menjadi syukur.
Siva memberitahu itu kepada teman-temannya. Hantu mobilnya sangat baik. Dia kembali sendiri setelah dicuri. Dia menutup sendiri jendela dan pintu dan selalu menjaga kebersihan mobil. Dengan semangat, Siva kembali mengambil shift malam dan berusaha mengakrabkan diri dengan hantu di mobilnya. Bahkan dia berbicara sendiri di mobil seperti orang gila. Sampai-sampai Siva pun menolak bermesraan dengan Anu di mobilnya. ఇప్పుడు రాత్రి అయింది కదా. Saat dia hendak pulang, seorang dokter memohon untuk mengantarkannya tanpa aplikasi dan akan bayar 2 kali lipat. Siva pun setuju. Awalnya perbincangan mereka baik-baik saja. Namun tiba-tiba, mobil Siva menyerang dokter tanpa ampun. Siva tak bisa menghentikannya dan membuat dokter tertabrak kereta. Pulangnya, Siva mabuk dan muntah. Untungnya Siva tidak terlibat secara langsung dengan dokter itu sehingga dia tidak akan kena kasus. Siva kecewa dengan mobilnya. Bisa-bisanya mobil itu membunuh seorang dokter yang baik. Dia tak tahu lagi harus gimana. Saking kesalnya, Siva melempar botol ke kaca mobilnya. Babai dan Holly berusaha menenangkannya. Siva akhirnya berencana menyerang Raghuram dan mengambil barang-barang berharganya sebagai balas dendam, karena dia juga membutuhkan uang. Mereka bertiga lalu menyusup ke rumah Raghuram. Di sana, Siva menemukan selembar brosur yang terdapat foto dokter yang terbunuh kemarin. Tiba-tiba Holly menjatuhkan vas dan terdengar teriakan seorang. Semuanya panik dan keluar. Mereka sadar bukan mereka yang teriak. Sehingga mereka kembali ke dalam rumah itu untuk memastikannya. Di sana mereka menemukan seorang bernama Kishore dalam laci yang seperti terkurung di dalam berhari-hari. Mereka langsung mengantarnya ke rumah sakit. Saat Kishore sadar, Siva menjelaskan kepadanya semua tentang mobil berhantu yang dia beli dari pihak rumah. Kishore malah berkata bahwa proyeknya telah berhasil. Dia membenarkan kejadian yang dialami Siva. Tapi mobil itu tidak berhantu, melainkan orang yang masih hidup namun rohnya terpisah dari badannya. Roh itu bernama Sisira. Kishore adalah profesornya Sisira. Dia mengajar di jurusan psikologi dan parapsikologi, di mana dia menjelaskan suatu teori tentang sains paranormal bernama proyeksi astral. Sederhananya, roh manusia bisa keluar dari tubuhnya sendiri, tapi bukan berarti orang itu mati. Roh itu bisa menjadi jalur komunikasi dengan semua roh dalam dunia astral. Namun tanpa bimbingan ahli, hal itu sangat berbahaya. Sisira yang berada di kelasnya saat itu sangat tertarik dan sampai mengajukan dirinya untuk menjadi subjek eksperimen proyeksi astral. Profesornya tentu saja menolak dan menyarankan untuk tidak melakukannya. Itu bukan sesuatu yang sepele. Namun Sisira bersikeras. Sehingga Profesor Kishore bertanya alasan mengapa dia sangat ingin melakukan proyeksi astral. Maka Sisira bercerita tentang masa lalunya dengan ibunya. Di hari ulang tahun Sisira marah besar karena Raghuram, mantan manajer keuangan keluarga, sekaligus ayah tiri Sisira, lancang menjual mobil kesayangan Sisira dan menggantinya yang baru. Sisira tentu saja marah besar. Mobil itu bukan sembarangan mobil, melainkan peninggalan dari ayah kandungnya. Setelah Sisira membawa mobilnya kembali, Sisira yang marah besar langsung melabrak Raghu dan berkata, "Tetaplah jadi manajer, jangan mimpi untuk jadi ayahku." Ibunya yang gak terima langsung mengatakan bahwa Raghu adalah ayah baru Sisira. Tapi Sisira semakin marah dan ibunya pun menamparnya. Raghu dan dokter yang kemarin ternyata bersekongkol menyuntikkan obat beracun kepada ibu Sisira dengan alasan obat darah tinggi. Sehingga saat ibu Sisira terbangun, dia sesak nafas. Dia terus meminta bantuan ke Sisira dengan menggedor pintu kamarnya. Namun karena Sisira masih marah, dia tak mau meladeni ibunya.
yang sedang dalam bahaya. Setelah berhenti menggedor, Sisira pun keluar kamar dan mendapati ibunya lemas tak berdaya. Sisira terlambat membawa ibu ke rumah sakit dan meninggal. Sisira sangat terpukul dan depresi. Semenjak kepergian ibu, dia tinggal sendiri dan putus asa. Itulah alasan mengapa dia sangat membutuhkan proyeksi astral tersebut adalah agar dia bisa meminta maaf dengan ibunya dan tak menjalani hidup dengan rasa bersalah. Mendengar hal itu, Profesor pun berkenan membantunya. Profesor menjelaskan tentang teorinya dan apa yang akan terjadi nantinya. Barang asing yang Shiva temukan di mobil ternyata adalah pemantau gelombang pikiran. Saat roh Sisira sudah meninggalkan tubuhnya 100%, aktivitas otak Sisira akan terdaftar pada alat itu. Sisira akhirnya berhasil memasuki dimensi lain yang membawanya kembali ke malam ibunya meninggal. Dia menemukan fakta bahwa ternyata Ragu dan dokternya lah yang membunuh ibunya. Demi membalikkan nama semua properti peninggalan ayahnya. Namun saat dia sudah harus kembali, Ragu datang mengacau dan membawa mereka berdua keluar. Profesor kira mereka ingin ke rumah sakit untuk menyelamatkan Sisira. Namun di tengah jalan mereka berhenti dan menggebuki Profesor di bawah hujan. Sedangkan Sisira dibiarkan di mobil. Mereka tahu jika mereka membiarkannya, dia akan meninggal. Saat Sisira tak lagi bergerak, mereka kira dia sudah mati, padahal rohnya masih ada di dalam mobil itu dan tidak bisa kembali ke tubuhnya. Profesor yang sudah babak belur dilempar ke gudang rumahnya dan jasad Sisira diserahkan kepada pihak rumah sakit. Begitulah latar cerita di balik mobil Sisira yang dibeli Shiva dengan murah. Selama ini roh Sisira itu hidup bersama Shiva di mobil. Jika ingin menyelamatkan Sisira, tubuh Sisira harus disatukan kembali dengan rohnya. Malamnya Shiva yang merasa bersalah meminta maaf sambil membersihkan mobil Sisira. Shiva berjanji akan menyelamatkan Sisira dari kesulitan ini. Esoknya Shiva dan kawan-kawan berusaha mengambil jasad Sisira. Susah banget sama Sisira ya. Esoknya Shiva dan kawan-kawan berusaha mengambil jasad Sisira langsung ke dokternya. Namun tentu saja hal itu tidak berhasil walaupun sudah dijelaskan sebagaimana adanya. Jadi jalan satu-satunya adalah menyusup dan mencurinya. Di sisi lain, Ragu sudah pulang ke rumahnya dan melihat kondisi rumahnya yang berantakan. Dia menyadari Profesor kabur dari gudang. Sehingga Ragu ingin memastikan bahwa jasad Sisira masih aman atau tidak. Malam harinya, Shiva dan kawan-kawan sampai di rumah sakit, tempat Sisira berada. Tapi terlihat oleh satpam baru yang baru saja patroli. Ternyata satpam baru yang dipekerjakan adalah dukun palsu yang mereka kenal. Dia terkejut melihat Holly dan berusaha untuk kabur. Akhirnya dia bekerja sama setelah diancam akan memasukkannya ke dalam mobil Shiva yang dia takuti. Mereka mulai mencari Sisira dan singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan jasad Sisira. Saat Shiva dan Babai berhasil keluar, satpam itu ditanya kemana hilangnya mayat Sisira. Dengan konyol dia bilang bahwa dia telah memakannya, sehingga satpam itu pun dipecat. Di sisi lain kakak ipar Shiva sudah masuk HPL. Shiva mengirim Babai dan Anu ke sana untuk membantu, sementara dia membawa Sisira ke lab Profesor. Ragu baru datang di parkiran dan ingin mengisi formulir untuk mengambil mayat Sisira. Dia termakan jebakan karena ingin mengambil bolpen di dalam mobil Shiva. Saat dia masuk, roh Sisira mencekiknya dengan sabuk pengaman. Dia berhasil keluar, namun hampir tewas tergencet lift. Ragu memergoki Shiva yang sedang membawa Sisira. Shiva langsung memukuli Ragu sampai pingsan dan mengikatnya di belakang mobil ambulan. Sedangkan Profesor dan Shiva sedang mempersiapkan pengembalian roh Sisira ke dalam tubuh asalnya.
Ragu kembali mengacau. Terpaksa tubuh Sisira dipindah ke dalam ambulan. Pertarungan sengit antara Siva dan Ragu terjadi di lab. Saat Ragu berusaha membunuh Siva, roh Sisira melemparkan bara penyala rokok di mobil ke bensin ambulan yang bocor. Ragu terbakar, begitu juga tubuh Sisira. Sisira mengorbankan tubuhnya untuk dibakar demi menyelamatkan Siva. Ini kedua kalinya dia menyelamatkan hidup Siva. Tak lama dia mendapat panggilan dari Anu agar segera datang ke rumah sakit. Ternyata keponakannya lagi-lagi tidak selamat karena ada kelainan kromosom. Akhirnya dengan kecewa, mereka semua pulang ke bengkel. Namun di tengah kesedihan itu ada sebuah harapan. Profesor mendengar suara alat pendeteksi gelombang pikiran meningkat. Pandangan roh Sisira di dalam mobil terus tertuju pada bayi kakak ipar dan akhirnya masuk ke dalam tubuh mungil itu. Roh Sisira menjadi hidup dalam bayi itu. Sisira tak akan mengulangi kesalahan yang sama yang telah membuat ibunya meninggal. Semua orang berbahagia. Baik bayi dan roh Sisira dapat hidup bersama dengan mereka. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.